Hai semua, masih bersama saya Noella Sisterina. Sebelumnya, kita sudah mempelajari pembuatan database baru, melakukan survei, dan mengimpor data survei. Sekarang saatnya kita mengolah data survei, membuat program, penganggaran, pemaketan, dilanjutkan dengan membuat laporan. Kembali kita buka program PKRMS. Seperti biasa, pada ID pengguna, masukkan admin dan masukkan sandi Paprika, lalu klik OK. Kemudian akan terbuka kolom Open Database, pilihlah membuka database yang sudah ada. Pilihlah file yang akan dibuka, lalu klik OK. Pada tampilan utama PKRMS, pilih Analisis dan Pemrograman. Setelah masuk menu Analisis, buatlah deskripsi analisis baru dengan menekan tombol plus. Buat nama pada kotak deskripsi analisis, serta pada kotak program. Selanjutnya, tekan tombol nomor 1, yaitu pengaturan. Pindahkan data ruas-ruas jalan yang ada di kolom sebelah kanan ke sebelah kiri. Kolom sebelah kiri ini merupakan daftar ruas jalan yang akan dianalisis. Proses selanjutnya adalah menentukan kriteria MCA dan parameter lainnya seperti tebal lapisan ulang, lebar standar peningkatan jalan, dan lainnya. Setelah itu, tekan tombol validasi. Di sini, proses pengaturan dimulai. Tunggu proses pengaturan berjalan hingga selesai, yang akan ditandai dengan munculnya tombol nomor 2, yaitu kebutuhan penanganan. Sampai di sini, proses pengaturan telah selesai. Selanjutnya, kita tekan tombol 2 atau tombol kebutuhan penanganan. Disinilah dimulainya proses analisis yang akan menghitung kerusakan-kerusakan jalan dan menentukan jenis penanganan pada tiap bagian dari ruas jalan tersebut. Tunggu proses analisis berjalan hingga selesai, hingga muncul notifikasi bahwa proses analisis telah selesai. Kemudian, klik OK. Proses selanjutnya adalah mengatur penganggaran dengan cara tekan tombol nomor 3, penganggaran. Setelah muncul menu anggaran, isilah pada kolom Major Work di bawah kolom anggaran paling kanan dengan besarnya anggaran yang sudah ditentukan per tahun. Untuk anggaran tak terbatas, isilah jumlah anggaran dengan nilai di atas total anggaran perkiraan. Dalam contoh ini, saya akan memasukkan nilai anggaran sebesar 50 miliar rupiah. Setelah pengisian anggaran selesai, jalankan prioritas hingga proses selesai. Lalu, klik OK. Proses berikutnya adalah pemrograman. Proses ini adalah proses membuat program penanganan sesuai dengan kondisi ruas jalan yang sudah dianalisis oleh sistem sebelumnya. Pertama, klik menu nomor 4, pemrograman. Setelah muncul tampilan muka dari pemrograman, pilihlah ruas jalan yang akan kita program. Contohnya seperti ruas 1.2 Jalan Aik Bulo. Setelah kita pilih, maka akan tampil jenis penanganan sesuai dengan kondisi jalan pada ruas tersebut yang ditampilkan dengan kotak berwarna. Warna merah untuk penanganan rehabilitasi, warna kuning untuk penanganan berkala, dan warna putih untuk penanganan rutin. Tugas seorang admin PKRMS adalah membuat program penanganan pada ruas tersebut agar dapat dilaksanakan dengan efektif, tepat sasaran, dan tentunya sesuai anggaran yang tersedia. Pada contoh ini, mulai dari STA 0+000 sampai STA 1+900 akan kita buat sebagai penanganan rutin pada tahun pertama. Walaupun pada ruas tersebut terdapat warna kuning, tapi karena terletak pada tahun kelima, maka untuk tahun pertama masih bisa dilakukan penanganan rutin.
Blok ruas yang akan diprogram dengan cara klik di awal ruas 0 plus 000, tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard, dilanjutkan dengan klik di akhir ruas 1 plus 900, kemudian lepaskan. Ubah penanganan dengan cara klik drop down pada tombol terapkan nilai, kemudian pilih rutin, dan ganti tahun penanganan menjadi 1. Klik tombol terapkan nilai. Selanjutnya, dari STA 1 plus 900 sampai STA 2 plus 400 akan kita program menjadi penanganan berkala. Lakukan proses mengubah program penanganan dengan cara yang sama. Lakukan langkah-langkah berikutnya untuk STA lainnya sampai STA akhir, hingga didapat hasil program penanganan sesuai yang diinginkan. Setelah selesai, tutup menu pemrograman. Berikutnya adalah pemaketan untuk rencana tahunan. Dimulai dengan menekan tombol nomor 5, yaitu pemaketan. Langkah awal adalah membuat paket dengan cara menekan tombol plus pada kotak pilih paket, beri nama paket, pilih tahun pertama, pilih sumber dana, dan centang simpan paket. Selanjutnya, pilih ruas jalan yang akan dipaketkan dari kolom sebelah kanan untuk disalin ke kolom sebelah kiri. Jika sudah selesai, tutup menu pemaketan. Penyajian laporan pertama adalah laporan analisis. Pelaporan pada PKRMS disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Untuk membuat laporan analisis PKRMS, langkah pertama adalah kembali ke menu utama. Pada tampilan utama PKRMS ini, kita pilih laporan, dilanjutkan dengan memilih laporan analisis. Setelah masuk ke dalam menu laporan analisis, terlihat ada 3 jenis laporan, yaitu proyeksi kondisi jalan, daftar ruas, TPI, dan laporan pemaketan. Langkah pertama, beri centang pada proyeksi kondisi jalan, kemudian pilih sumber dana, lalu tentukan tahun yang akan ditampilkan. Sebelum diproses, tentukan juga lokasi direktori keluaran. Jika sudah, klik tombol ekspor ke Excel. Tunggu proses penyajian laporan berlangsung hingga muncul notifikasi bahwa proses pembuatan laporan telah selesai. Setelah notifikasi muncul, klik OK. Atau kita bisa juga langsung membuka file tersebut. Ini adalah hasil laporan analisis untuk proyeksi kondisi jalan. Laporan disajikan dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk diagram. Laporan analisis berikutnya adalah laporan daftar TPI atau Treatment Priority Index. Laporan ini menampilkan susunan daftar ruas jalan berdasarkan prioritas tertinggi untuk ditangani. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, memilih sumber dana dan tahun, kemudian klik ekspor ke Excel. Tunggu proses penyajian laporan berlangsung hingga muncul notifikasi bahwa proses pembuatan laporan telah selesai. Setelah notifikasi muncul, klik OK. Atau kita bisa juga langsung membuka file tersebut. Dari daftar TPI atau Treatment Priority Index, langkah selanjutnya adalah menentukan ruas-ruas yang akan ditangani terlebih dahulu. Pada tahap ini akan dimulai koordinasi dengan engineer untuk membuat DED atau Detail Engineering Design. Pada tahap koordinasi ini,
perlu dibuatkan readiness kriteria seperti kelengkapan dokumen detail engineering design atau DED, dokumen lingkungan berupa dokumen analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Ketersediaan lahan, upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL, dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL, dan lain-lain. Tahap selanjutnya adalah menerima masukan dari masyarakat pengguna jalan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari kepala desa, guru sekolah, ibu-ibu, dan kaum difabel. Sehingga desain perencanaan jalan yang dibuat akan lebih sempurna untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat pengguna jalan. Laporan analisis berikutnya adalah laporan pemaketan. Proses laporan sama seperti dua laporan sebelumnya. Hasil laporan paket ini menampilkan rangkuman biaya, rangkuman paket, perincian paket, daftar ruas TPI dalam paket, dan perincian anggaran program 5 tahunan. Selain laporan analisis, PKRMS juga telah menyiapkan beberapa laporan yang memfasilitasi sebagian besar kegiatan Dinas PUPR daerah provinsi dan kabupaten. Di antaranya adalah laporan statistik, laporan rencana menengah, peta jalur penanganan, laporan SIPDJD, laporan DAK, dan laporan pendukung lainnya. Selain dapat membuat laporan dalam bentuk tabel dan diagram, PKRMS dapat juga menyajikan laporan kondisi dan penanganan dalam bentuk peta. Untuk mendukung proses pembuatan laporan dalam bentuk peta, diperlukan aplikasi pembuatan peta berbasis GIS atau Geographic Information System. Dalam hal ini, PKRMS menggunakan aplikasi open source QGIS. Sebelum membuat peta, pastikan kita sudah menginstal aplikasi QGIS pada PC atau komputer kita. Mengekspor peta dari PKRMS. Siapkan data peta dari database survei yang sudah dianalisis dan dipaketkan. Data peta yang akan diekspor antara lain peta ruas jalan, peta jembatan, peta komitmen, peta sejarah proyek, peta kondisi, peta program, peta pelebaran, dan peta paket. Untuk mengekspor data peta, kita mulai dari menu utama. Pada tampilan utama PKRMS ini, kita pilih peta, dilanjutkan dengan memilih buat peta. Setelah masuk ke menu membuat peta, tentukan direktori keluaran. Di sini kita sudah siapkan direktori Maps agar semua data peta mudah dikelola. Selanjutnya pilih status ruas. Pilih provinsi dan juga kabupaten. Yang pertama kita buat adalah peta ruas jalan
yang akan menampilkan seluruh ruas jalan yang telah dilakukan survei inventarisasi. Pilih peta ruas jalan, kemudian klik membuat peta. Tunggu proses pembuatannya hingga notifikasi selesai, lalu klik OK. Peta selanjutnya adalah peta kondisi yang akan menampilkan kondisi seluruh ruas jalan yang telah dilakukan survei. Pilih peta kondisi, pilih analisis yang digunakan, pilih tahun dasar, kemudian klik membuat peta. Tunggu proses pembuatannya hingga notifikasi selesai. Peta lainnya yang sering digunakan adalah peta program dan peta paket. Proses membuat peta program sama seperti membuat peta kondisi, sedangkan peta paket perlu ditambahkan pilihan sumber dana. Setelah proses ekspor data peta selesai dibuat semua, proses selanjutnya adalah membuka program peta QGIS. Buka aplikasi QGIS dari sistem PKRMS dengan cara klik logo QGIS pada menu membuat peta. Tunggu sampai tampilan utama lembar kerja QGIS terbuka. Siapkan peta dasar untuk peta wilayah terkait atau bisa dibuka secara online dari OpenStreetMap. Klik 2 kali pada file peta dasar atau base map wilayah terkait. Di sini, saya pilih membuka peta dasar Kepulauan Bangka Belitung. Tunggu hingga peta tampil pada layar kerja QGIS. Jika belum mempunyai peta dasar, kita bisa membuka peta secara online dengan cara pada layar utama QGIS, klik menu web, kemudian pilih Open Layer Plugin. Pilih sumber peta yang akan digunakan. Di sini, saya menggunakan OpenStreetMap. Tunggu hingga peta tampil di layar kerja QGIS. Selanjutnya, kita coba mengimport data ruas jalan hasil dari program PKRMS. Berikut caranya. Klik icon koma pada menu icon di sebelah kiri layar kerja, kemudian cari data yang akan diimpor dengan cara menekan tombol cari pada nama file. Pertama, kita pilih file dengan nama links_k_1902, lalu klik open, dilanjutkan dengan klik OK. Pada pilihan sistem koordinat, kita pilih WGS84, kemudian klik OK. Tunggu proses impor bekerja hingga ruas jalan tampil di layar kerja. Lakukan impor data peta lainnya seperti peta kondisi, peta program, dan peta paket dengan cara yang sama. Untuk menampilkan kondisi ruas jalan dalam tampilan warna, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Buka layer property untuk data kondisi dengan cara klik 2 kali pada layer section _k_1902. Setelah layar property terbuka, pilih menu style, ubah simbol garis dari single simbol menjadi categorize. Klik drop down column, pilih GFPB, dilanjutkan dengan klik classify, maka akan muncul simbol garis dengan 4 kategori kerusakan, yaitu bad, fair, good, dan poor. Ganti garis pada baris bad dengan warna merah, warna kuning untuk fair, warna hijau untuk good, dan warna jingga untuk poor. Untuk mengubah warna garis, klik kanan pada baris yang akan diubah.
Pilih change color, kemudian ganti warna sesuai dengan kategori kerusakan. Untuk bed, warna garis kita ubah menjadi merah, kemudian klik OK. Ubah semua garis dengan warna sesuai kategori kerusakan yang sudah disepakati, kemudian klik OK, maka tampilan ruas jalan akan berganti dari 1 warna menjadi 4 warna dengan masing-masing warna memberikan identifikasi jenis kerusakan. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial PKRMS. Semoga bisa memudahkan Anda dalam menggunakan sistem PKRMS. Saya, Noella Sisterina, undur diri. Sampai jumpa lagi!